Ada beberapa komponen GUI yang bisa digunakan untuk operasi file tag ini. Biasanya di WX Python ya ada 3 lah paling tidak yang saya tahu. Yang pertama adalah WX Tag Control. Ini control tag memungkinkan teks untuk ditampilkan dan diedit. Ini memungkinkan menggunakan satu baris atau multi baris. Perhatikan bahwa banyak metode control text ditemukan di kelas dasar WX Text Entry yang merupakan kelas dasar umum untuk WX Text Control. Dan kontrol lain menggunakan bidang entry teks baris. Ya, WX Text Control ini untuk menampilkan dan mengedit. Dia merupakan subclass ya mungkin dari text entry ini. Ada diagramnya di selanjutnya ini. Ya, WX Tag Control ini subclass dari WX Tag Entry ya di sini. Dari hierarki kelasnya. Di bawahnya lagi ada WX Search Control. Ya, selain WX Text Control ini masih ada 2 lagi ya. Ini yang kedua WX Rich Text Control. Rich Text Control menyediakan implementasi control text generik dan ground up terdasar yang mampu menampilkan berbagai gaya atau berbagai gaya dan gambar. Jadi Rich Text Control ini mampu untuk menampilkan teks dan juga gambar ya. Rich Text Control ini mengirimkan notification event ya. Ini juga memiliki event-event. Seperti kontrol yang lain. Ini mengirimkan event WX Tag Control standar. Sepertinya ini juga subclass dari WX Tag Control yaitu WX EVT Text Enter, EVT Tag, dan WX Text URL event ya saat konten URL diklik. Jadi dia bisa menampilkan selain tag, gambar juga URL yang bisa diklik. Lalu yang ketiga ini WX STC atau Style Tag Control. Ini adalah implementasi WX Widget dari komponen pengeditan kode sumber Scintilla ya. Ada yang tahu Scintilla? Tidak ada. Scintilla ini apa ya? Ya, Scintilla ada yang tahu mungkin pernah dengar kalau mungkin pernah mendalami tentang teks editor ataupun IDE ya. Ini source code yang digunakan untuk biasanya memang untuk memformat tag ya menjadi berbagai style ya seperti untuk pemrograman. Ya, contohnya Notepad++ itu ya, itu kan bagus stylenya kalau untuk mengedit kode program ya. Itu berbasis Scintilla juga ya, dia menggunakan kelas-kelas di dalam Scintilla ini. Kalau nggak salah Scintilla ini kode sumbernya C ya, berbasis C.
ada beberapa IDE yang menggunakan scintilla ini ya, sehingga tampilan teksnya itu menjadi bagus ya, tampilannya ada warnanya, tab-tabnya, dan juga highlight misalkan untuk string ataupun integer dan lain-lain ya, akan diberi warna yang berbeda-beda. Mungkin VS Code juga menggunakan scintilla juga ya, stylenya saya kurang tahu, tapi yang Notepad++ itu yang jelas. Kemudian Skite itu juga menggunakan scintilla. Selain fitur yang ditemukan dalam komponen pengeditan teks standar, scintilla menyertakan fitur yang sangat berguna saat mengedit dan mendebak kode sumber. Ini bisa digunakan untuk mendebak kode juga ya. Memang scintilla ini biasanya untuk membuat IDE ya, misalkan VS Code bisa untuk debug ya, Visual Studio yang berbasis native ya, kode blok, Notepad. Ini termasuk dukungan untuk gaya sintak, indikator kesalahan, penyelesaian kode, dan tip panggilan. Ya, ini beberapa fitur di dalam scintilla. Margin pemilihan dapat berisi penanda seperti yang digunakan dalam debugger untuk menunjukkan titik putus dan baris saat ini ya. Ya, ini kita bisa menghentikan kode eksekusi dari sebuah program dengan menghentikan ya di satu titik baris pada IDE-nya, biasanya seperti itu. Ada titiknya, maka ketika itu dieksekusi itu akan berhenti di situ kode programnya. Pilihan pengayaan lebih terbuka daripada dengan banyak editor, memungkinkan penggunaan font proporsional, tebal, dan miring. Beberapa warna latar depan dan latar belakang dan banyak font ya. Ya, ini beberapa pengayaan atau fitur yang disediakan oleh scintilla ya. Untuk mengatur font, tebal, miring, warna, dan lain-lain ya. Lalu WX STC Style Tag Control adalah pemetaan 1:1 dari antarmuka scintilla mentah yang dokumentasinya dapat ditemukan di situs web scintilla ya, scintilla.org. Jadi di sini ada kelas-kelas yang dipetakan satu persatu ya ke style tag controlnya WX widget ini ya, WX Python. Sehingga sebenarnya kita bisa menggunakan membuat editor ya atau IDE yang seperti IDE standar ya kalau kita menggunakan style tag control ini, karena dia sumbernya dari scintilla ini ya yang dipetakan satu persatu. Ya, kemudian 3 komponen GUI atau widget tadi ya, text control, rich tag control, dan style tag control ini digunakan untuk mengolah data tag ya. Misalkan untuk membuat notepad sederhana atau IDE sederhana atau yang lainnya ya. Di sini ada beberapa komponen GUI yang digunakan untuk membantu melakukan operasi file tag, yaitu menggunakan WX file dialog untuk membuka ini ya, membuka file.
Ini contohnya, ini event ya, button open tool klik, misalkan tombol atau tool button. Ini menggunakan file dialog. Oh, ini belum teks nih ya, bukan XYZ mestinya. Open txt file. Nah, inisialisasinya seperti ini. Lalu file dialognya show-nya show modal. Jika dia di cancel, dia nutup ya. Tapi kalau dia memilih file, maka file dialog get path ya untuk mengambil path file tag-nya. Ini di sini sudah difilter bahwa yang kelihatan di file dialog itu hanya file tag ya, formatnya seperti ini. Ini open tag. Ya, hanya file tag aja, caranya seperti ini ya. Lalu file dialog get path ini path file tag-nya. Lalu ditaruh di status bar dan juga disimpan di variabel instan path file. Lalu open, ini pakai exception handling ya, try, except ini. Ya, mirip dengan Java juga ya, C++, C#, hanya nggak ada kurung-kurungnya ya, nggak banyak. Kalau Java banyak sekali kurung-kurungnya, try catch ini, exception handling. Jadi kalau ini terjadi kesalahan, dia programnya nggak stop ya, tetapi dia terus hanya muncul pesan kesalahannya ya. Ya, kelebihannya menggunakan exception handling itu program tidak akan berhenti meskipun terjadi eh, error ya atau eksepsi ya. Satu pembagian nol misalkan kan tak terhingga ya hasilnya, tak terdefinisi itu salah satunya. Kalau tidak pakai exception handling maka programnya akan berhenti ya, stop, semua tidak apa tombol-tombol dan semua ini tidak akan berfungsi ya kalau itu GUI, berhenti sampai di situ. Tapi kalau pakai exception handling ini pakai try, except ini kalau untuk Python, ini misalkan terjadi eksepsi, filenya tidak bisa dibuka misalkan ya. Dia programnya masih tetap jalan, hanya dia memberikan ini ya informasi errornya ya. Ini IO error karena ini terkait IO ya, input output file. WX log error cannot open file, filenya tadi. Tapi kalau tidak terjadi eksepsi, berjalan normal itu ya ini ya. Ini wait open path name, filenya di open, modenya read ya R ini as file, lalu data sama dengan file read, lalu kita menggunakan read stack control aja ya yang di WX Form Builder sangat disupport untuk text editornya. Read stack set value data, sehingga eh, isi dari tag itu akan ditampilkan di read stack ini ya atau text controlnya. Ya, ini contoh untuk open. Kemudian ini ada contoh untuk simpan. Ya, ketika teksnya kita ubah lalu kita simpan itu kita tetap menggunakan file dialog, hanya stylenya di sini ya, WX fdsave. Lalu